Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait pertemuan satu dan 2 mengenai pengenalan scientific writing dan terkait dengan penulisan idea. Oke, jadi ini adalah indikator dari capaian pembelajaran kita terkait di mana dalam menjelaskan definisi, jenis, dan ruang lingkup penulisan, terkait dengan ketepatan dalam menjelaskan struktur artikel ilmiah secara umum, ketepatan dalam menjelaskan definisi penelitian, ketepatan dalam menjelaskan berbagai sumber penelitian, terkait dengan keaktifan dalam menemukan ide penelitian. Di sini ada 7 outline terkait dengan definisi scientific writing, terkait dengan dispelling myth about scientific writing, type of scientific article, example of scientific writing, organisasi skema, terkait scientific paper, terkait dengan project, dan kontrak kuliah. Jadi ini ada sebuah jargon, saintis yang arogan tidak akan mau men-sharing apa yang ditemukan. Nah, eh, sains terjadi tetapi tanpa ada yang mengetahui. Jadi mungkin ada sesuatu yang dihasilkan tetapi tidak diketahui orang lain. Contohnya ada broadband voice communication yang baru atau sedang diteliti, tapi tidak ada yang membicarakan atau menuliskannya. Apa yang terjadi? Nah, ini adalah peran ilmu, eh, peran ilmu terkait dengan penelitian. Jadi eh, sains adalah ilmu pengetahuan tidak disajikan dengan cara apapun jika hasilnya dirahasiakan. Jadi metode penelitian itu ada namanya eksperimen, ada observation, ada brainstorming, ada penelitian teka-teki, ada penelitian yang perlu dipahami, digambarkan, dijelaskan, dibagikan, ada komunikasi sains dalam bentuk menulis buku, laporan, artikel, surat, bicara terkait dengan rekaman, dan sebagainya. Eh, Ilmu ada karena adanya ilmuwan adalah penulis dan pembicara. Eh, ini adalah pertanyaan yang sangat umum. Saya banyak pemula. Jadi belajar menulis, menulislah belajar menulis. Jadi ini adalah akan memperkaya tata bahasa atau penulisan ilmiah pada bidang ilmu Anda. Dapat menyampaikan ilmu yang bermanfaat dan meningkatkan kesuksesan profesional. Ini definisi dari scientific writing. Penulisan ilmiah adalah kajian ilmu komunikasi yang efektif dalam disiplin ilmu. Ini adalah perbedaan. Ini adalah creative writing, di mana ada pesan kreatif terkait dengan cerita fiksi, puisi. Ini ada academic writing terkait dengan pesan akademik, meliputi esai, laporan, ulasan. Ini ada journalist writing terkait dengan berita, liputan. Ini ada technical writing. Uh, Penulisan ilmiah adalah gaya penulisan yang bertujuan untuk menyebarkan informasi ilmiah secara objektif, ringkas, dan efektif. Penulisan ilmiah tidak sama dengan penulisan ilmu sains. Ini ada perbedaannya. Ini science writing, ini scientific writing. Ini bukan kayak ilmiah, ini kayak ilmiah. Jadi ini adalah untuk membuat penemuan dapat khalayak umum. Ini untuk khalayak sejawat. Ini bahasa yang lebih informal atau kreatif. Ini kalimat formal. Eh, Sering meminjam konvensi jurnalistik dari novel kreatif untuk menjelaskan dunia alami, cara informasi menghibur, tidak memerlukan latar belakang yang luas atau penjangkau dasar yang mengarahkan organisasi. Targetnya adalah audiens, terutama dalam mendidik kayak format. Ini ada rumus yang panjang. Ini bentuk narasi, ini bentuk IMD, introduction, method, result, and discussion. Nah, ini contoh-contoh science writing. Ini scientific writing, ada perbedaan dalam penulisannya. Nah, ini perusahaan ilmiah ya sama dengan perusahaan teknis. Jadi technical writing itu lebih ke arah kadang-kadang menggunakan istilah umum, mencakup teknis yang merupakan percampuran penulisan ilmiah, membahas topik yang tidak harus ilmiah tetapi teknis, organisasional, prosedural, membuat tujuan tentu melakukan tugas tertentu atau memecahkan masalah. Penulisan formal dengan tujuan informatif, menginformasikan dan menjelaskan penelitian, berakal di dalam laboratorium dan budaya penelitian, biasanya berkaitan dengan eksperimen. Penulisan formal dengan tujuan informatif untuk jenis penelitian tertentu. Perusahaan limbah tidak sama dengan perusahaan hibah. Ini adalah hibah. Jadi scientific grant itu adalah eh, sub bidang dari scientific writing, tergantung dari hibah, baik dari lembaga, pemerintah atau swasta. Tidak semua hibah diberikan tujuan ilmiah. eh, itu sama bidang lain dengan tujuan berbeda, misalnya manajemen, bisnis, dan proposal, memiliki kesamaan.
struktural dengan jenis proposal writing, terdapat perbedaan subjeknya. Nah, ini adalah konvensi bidang ilmu, ada yang medis, psikologi, kimia, teknik, matematika, fisika, urusan teknisnya seperti apa. Semakin banyak Anda membaca, semakin baik kemungkinan tulisan Anda. Nah, ini adalah mitologi dalam perusahaan scientific writing. Apakah scientific writing hanya dilakukan oleh ilmuwan? Faktanya, sebagaimana saja Anda terlibat dalam perusahaan ilmiah setiap kali ada perusahaan laporan atau markah yang bukan penelitian. Penulis profesional seperti penulis teknis dan biomedis sering dipanggil untuk menghasilkan manuskrip bekerja sama dengan para ilmuwan. Fakta yang perlu diketahui, penulis ilmiah dapat menjadi profesi yang menguntungkan apakah itu dilakukan secara akademik atau di dunia usaha. Apakah scientific writing hanya dilakukan di lingkungan akademis? Faktanya, eh, tidak hanya dilakukan di akademis, tetapi juga bisa dari perusahaan farmasi, biomedis, laboratorium penelitian, perusahaan swasta, terkait dengan organisasi penelitian, terus di mana mereka mempekerjakan profesional dengan latar belakang pendidikan yang bagus untuk perusahaan ilmiah, eh, untuk menghasilkan laporan artikel protokol yang dapat mendukung keusahaan yang berhubungan ilmu pengetahuan. Apakah scientific writing hanya untuk orang yang ingin menjadi penulis profesional? Tidak hanya untuk penulis profesional, tetapi scientific writing adalah setengah dari komunikasi, adalah setengah dari ilmu pengetahuan. Jika kita menjadi ilmuwan, maka Anda tidak akan menjadi orang baik kecuali Anda dapat mengkomunikasikan apa yang dihasilkan. Saya harus menulis dari awal sehingga akhir bulan ini eh, bisa kita mulai dari akhir, di mana mungkin teman-teman sudah melakukan eksperimen, terus ada hasilnya baru melangkah ke bab sebelumnya. Nah, ini tipe dari scientific writing. Jadi ada tipe-tipenya. Eh, Kalau detailnya seperti ini, ini detailnya. Ini adalah penjelasan per masing-masing. Ada penulisan artikel, dia mengkomunikasikan terkait dengan apa yang kita menulis, terkait dengan teoritis, prinsip abstrak atau mapan, dapat beberapa singkat, beberapa bentuk satu kasus atau bentuk seri kasus, melakukan proses klinis, diagnosis, dan diagnostik. Original artikel terkait dengan desain penelitian asli, terkait dengan analisis, biasanya mengikuti struktur IMRAT sama STEM. Ya. Ini sekondari terkait untuk mengulas pengetahuan yang telah dikomunikasikan oleh lain. Dalam bentuk monografi, bisa literatur review, bisa scientific review, bisa meta-analisis. Ini tertiary literature bisa dari publication artikel, textbook, handbook, manual, encyclopedia, dibangun di atas konten telah ada ujung waktu yang lama dan bukan sekundari dapat digunakan mencetak primary literatur. Ini contoh artikel. Nah, ini bisa dicoba. Nah, ini terkait dengan skemanya. Jadi ada abstrak, ada introduction, metodologi, research, discussion. Ini pertanyaan yang umum, mengapa Anda harus melakukan penelitian, apa yang Anda lakukan, apa yang ditemukan, dan maksud pertemuannya Anda apa. Ini adalah struktur lengkapnya dari judul, penulis, kata kunci, abstrak, introduction, metodologi, research, discussion, conclusion, daftar percakapan, nama lampiran. Ini terkait dengan project, eh, mungkin Anda untuk memikirkan apa yang bisa diimplementasikan. Nah, ini terkait dengan kemudian project, bisa mengandung elemen penelitian, bisa menjadi konteks, evaluasi, atau menunjukkan hasilnya. Ini urutan dari sebuah kemudian project dimulai dari bachelor, master, sama PhD. Nah, ini tipe-tipe dari project, ada research base, ada development. Ini terkait dengan pendidikan menurut, terkait dengan ayat tertentu, meningkat pemahaman tentang bidang tertentu, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari bidang tertentu. Ini lebih kalau pengembangan, dia hanya perangkat lunak, tetapi bisa juga model proses, metode, algoritma, teori, desain, ini evaluation, terkait dengan melibatkan beberapa, ini project based industri, problem solving untuk menemukan teknik yang baru mencegah masalah. Nah, ini kotak kuliahnya. Jadi kita ada lecture, ada group assignment, ada individual assignment. Nah, ini yang secara detailnya. Nah, ini software yang bisa dipakai. Nah, ini tata kuliahnya. Ini tugas yang mungkin bisa dilakukan. Coba mencari bimbingan proposal sesuai dengan kepentingan Anda. Coba diskusi. Jika ada yang mendekati, coba eh, tanyakan ke dosen pembimbing. Ini cara mendapatkan dosen pembimbing. Nah, ini bisa sesuai dengan topiknya ya yang ada di jurusan kita. Oke, itu untuk eh, materi pertemuan pertama. Saya lanjutkan untuk materi pertemuan kedua.
Jadi di sini kita fokus terkait dengan eh, tiga sampean ada tiga, ada tempat dalam menyelesaikan penelitian, sumber penelitian sama bidangnya. Terus ini ada auditnya terkait dengan definition, dengan riset ID-nya, occasion dari idenya. Apakah riset itu peneliti yang baik adalah bukan seorang yang tahu jawaban yang tepat, melainkan seorang yang berjuang keras untuk mencari kemungkinan pertanyaan yang tepat. Kunci penelitian adalah originalitas, contribution, sama knowledge dan understanding. Ini terkait dengan keaslian, jadi terkait dengan toolnya, tekniknya, prosedurnya, terkait dengan teknik baru yang apa dicoba prosedurnya, eksploitasi yang diketahui, eksploitasi antisipasi pengguna data, pengembangan produknya, bisa berupa produk baru, teori, model, atau baru yang tidak ringan eh, bisa mewakili universitasnya. Ini contribution terkait dengan apa yang bisa dikontribusikan, mengacu berbagai ide, teori, hasil baru dengan sebenarnya untuk mengulasnya. Ini contoh kontribusinya dari sebuah knowledge. Ini pengetahuan dan pemahaman, mungkin dari datanya, informationnya, knowledge-nya. Nah, ini kebiasaan teorinya. Nah, ini definition-nya. Jadi, riset adalah mencari proses metode untuk menambah tubuh ilmu pengetahuan dengan peran fakta dan wawasan tidak trivial. Penelitian adalah kegiatan yang dianggap tujuan untuk memberikan kontribusi asli untuk pengetahuan. Nah, ini adalah contoh, ini adalah investigation, ini adalah kita mendirikan riset, kita mendiscovery, kita mempromosikan akhirnya kontribusi pada pengetahuan. Ini beberapa riset ada terkait teori, terkait case study, eksploitasi tadi, penjelasan, kasus tadi, eh, penyelesaian suatu masalah sama testing out risetnya seperti apa. Sebuah penelitian bagus harus open mind, terus bisa menganalisis data sama generalization-nya seperti apa. Ini set methods, bisa action, eksperimen. Ini menunjukkan bekerja pada masalah atau proyek dengan subjek tertentu seperti perusahaan, mengevaluasi hasilnya. Ini terkait dengan eksperimen, mendirikan hipotesis teoritis, membeli sampel, mengalokasikan, memudahkan perencana, mengukur sama mengendalikannya. Ini case study terkait dengan eksplorasi data, terkait dengan pendidikan, situasi masalah perusahaan, penggunaan kuesioner atau wawancara. Ini ide, apa itu ide? Rancangan yang sudah dari dalam pikiran, gagasan cita-cita, ide bisa muncul dari pertanyaan, observasi lingkungan. Nah, ini contoh observasi. Eh, Kita bisa muncul sebuah pertanyaan, akhirnya kita bisa buat ide terkait dengan apa yang bisa dilakukan. Mungkin terkait membuat sistem agar mengetahui level zaman COVID di daerahnya. Ini terkait dengan observasi perusahaan. Dari keseharian kita bisa melihat, contoh kita melihat eh, peliharaan kita bisa melihat pertanyaan yang muncul, akhirnya kita bisa melihat mungkin eh, kita bisa buat sensor FID untuk melihat lokasi. Nah, ide tidak sama judul. Ide itu adalah sesuatu yang bisa timbul dari tadi yang dijelaskan. Judul itu adalah lebih ke arah kita membuat narasinya gitu. Dilema di penelitian, bagaimana cara melakukan penelitian, harus mulai dari mana dan apa yang harus dilakukan. Nah, ini source-nya dari lingkungan sosial, lingkungan ilmiah, berita nasional, majalah, diskusi, sama paper nasional. Observasi lingkungan, eh, ini misinformasi terkait dengan COVID, dijadikan sebuah ide, terus ilmiah terkait dengan perkembangan teknologi, terus berita nasional terkait dengan adanya berbagai korupsi, diskusi bisa dari teman, kawan, sejawat, dosen. Nah, ini dari majalah juga bisa, kita melihat majalah, dokumentasi. Nah, ini jurnal penelitian ilmiah, ini riset proses, kita melihat observasi masalah dari lingkungan sosial, ilmiah, berita nasional, majalah, diskusi, penelitian. Ini punya ide, gimana kita mengeksplorasi, terus gimana idenya seperti apa. Nah, ini breakdown-nya, nah, ini contohnya, kita membreakdown idenya, terus ini kita melihat posisi dalam shooting, penemuannya seperti apa, ada sensor aplikasi menggunakan algoritma TISP. Ini struktur misalnya, ada pendahuluan, tiga pustaka, metodologi, hasil kesemuan, daftar pustaka. Ini latar belakangnya, rumusan, batasan, tujuan, manfaat penelitian. Ini jenjang pustaka, ini metodologinya. Nah, ini adalah tugas yang kalian lakukan terkait mencari eh, latar belakang. Nanti saya coba upload di Eliktak, cuma ini saya perlu betulkan untuk tanggalnya ya. Nanti saya informasikan lagi. Eh,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan satu dua. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewatku. Nanti masalah tugasnya saya upload di grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.